Bismillah, kita mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap Senin malam Selasa. Dan pada pertemuan yang telah lalu terakhir kita sampai pada bab tentang persoalan-persoalan ahkam dan sampai pada bab yang menjelaskan tentang ghasab atau mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua hambanya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pertemuan terakhir al-maddatur rabi'ah, materi pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan yang menjelaskan tentang ghasab. Ghasab yang kemarin kita sampaikan yaitu mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Mengambil hak orang lain dengan cara paksa, atau bisa dimaknai dengan merampas kepemilikan orang lain dengan cara paksa, baik dalam waktu yang temporal dalam waktu yang terbatas, maupun untuk selamanya. Itu tetap namanya ghasab. Ketika ada di antara kita berangkat ke masjid dengan tidak mengenakan sandal, lalu kemudian pulang dengan mengenakan sandal yang bukan milik kita, itu namanya ghasab. Sekalipun sandal itu akhirnya tetap dikembalikan, maka ketika kita mengambilnya, maka itu termasuk ghasab. Kalau tidak mengembalikan, berarti apa niku? Mencuri. Jadi ghasab itu mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Kenapa? Karena yang punya tidak berdaya, dia tidak tahu kalau sandalnya ada yang mengambil dan ada yang memanfaatkannya.
Dan ghasab ini hukumnya adalah haram. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kalian semua memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya apa? Ketika seseorang mengambil paksa hak orang lain yang itu memang bukan haknya, mengambilnya dengan cara paksa, sama saja itu dengan cara yang batil. Lebih-lebih Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, ala inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian wa amwalakum, dan juga harta kalian, alaikum, atas kalian semua, haramun, itu diharamkan. Artinya apa? Darah sesama kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan. Harta sesama kaum muslimin tidak boleh diambil, dikuasai dengan cara paksa. Karena Rasulullah sudah mengatakan, harta kalian, darah kalian, atas kalian itu hukumnya adalah haram. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, maniqtata'a minal ardi shibran dulman tawwiqahu yaumal qiyamati min sibni ardina. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain, merampas tanah orang lain meskipun hanya shibron. Shibron itu satu jengkal. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun itu hanya satu jengkal, tawwiqahu yaumal qiyamati, maka itu akan dikalungkan kelak di alam akhirat min sab'i ardina, sampai dengan 7 lapis bumi. Nah, ini sebagai satu warning ya bagi para penggarap tanah. Ada petani yang kadang-kadang orang Jawa sering mengatakan ngendeh ya. Ngendeh itu apa ngendeh itu? Ngesuk batas, kan begitu ya. Ketika kemudian hanya satu gajruk kan paling-paling setengah jengkal. Tapi sepanjang berapa? Sepanjang sak dawane kotaan. Nah, itu. Ya, mungkin gajruk sekali setahun dapat satu gajrukan ya, misalnya 3 cm. Tahun kedua ya, gajrukan lagi jadi 6 cm. Terus ketika berlangsung dalam waktu 10 tahun bisa menjadi 30 cm, kali sepanjang tanah itu bisa sampai 50 meter, dikalikan 30 kali 50 meter, kemudian itu sedalam 7 lapis bumi, kelak akan dikalungkan di hari kiamat. Kita kalungan watu 5 mon kan wis abot niku ya, batu sak kepel-kepel itu buat kalung, kemudian dienggo kalung, itu sudah berat. Ini apa? Ancaman terkait seseorang yang merampas hak orang lain dengan cara paksa. Baik ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya terkait pembahasan ghasab ini kita anggap cukup. Terkait beberapa ketentuan-ketentuan hukum kemarin kita sampaikan. Yang berikutnya adalah al-maddatul khamisatu, materi yang kelima adalah fil luqatati wal lakitu. Tentang luqatah dan lakit. Ada 2 istilah, ada luqatah dan ada lakit. Luqatah itu barang temuan, itu luqatah. Ada kaedah hukumnya. Ada ketentuan-ketentuan ketika ada di antara kita menemukan sesuatu. Nah, itu luqatah.
Pak Bashir ya, di tengah perjalanan tiba-tiba menemukan dompet ya. Isinya apa? Ya, bukan surat cinta, uang ya. Isinya uang misalnya. Ya, berapa uangnya? 10 juta. Itu berbeda dengan misalnya ya, Pak Hudi baru masuk ke masjid ini, begitu sampai di rolaan ternyata menemukan satu pisang satu buah, masih utuh satu buah. Ini kalau tidak diambil mubadzir, kalau tidak ambil bukan milik saya. Itu ada ketentuan hukumnya, berbeda antara yang ditemukan Pak Bashir dan yang ditemukan dengan oleh Pak Hudi. Itu luqatah. Wal lakit dan lakit. Kalau lakit ini maknanya adalah anak temuan ya, anak temuan. Beberapa kali di media ya, di televisi ada sebuah informasi, ada berita, ada sepasang keluarga menemukan seorang anak yang kira-kira seminggu dilahirkan dan ditemukan di tong sampah ya. Bagaimana hukumnya menemukan itu? Nanti kita akan kaji bersama-sama. Yang pertama adalah luqatah. Ta'rifuha al-luqatatu huwa syai'ul multaqitu min maudhi'i ghairi mamlukin li ahadin. Luqatah itu adalah maknanya sesuatu yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya. Sesuatu yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya. Berarti kalau sesuatu yang ditemukan tetapi sudah tahu siapa pemiliknya, itu namanya bukan luqatah. Nah itu, iki luqatah, nggon sapa to? Nggon fulan kae. Wah, itu bukan luqatah itu. Rek nyempeni nggon wong namanya. Jadi luqatah itu sesuatu yang ditemukan di suatu tempat dan dia tidak tahu siapa penghuninya, tanpa diketahui pemiliknya siapa. Wa dzalika ka'ayyajidal muslimu bi tariqin madarahima, seperti misalnya seorang muslim ada di antara kita ketika berjalan-jalan menemukan darahima, menemukan apa? Menemukan uang beberapa dirham. Dulu pernah saya ceritakan, saya kisahkan tentang seorang ulama yang menemukan kalung mutiara ya, dulu mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa ya tidak apa-apa. Itu menemukan mutiara di tengah perjalanan. Seorang muslim menemukan uang ya, sejumlah uang di tengah jalan misalnya. Au thiyaban, atau menemukan pakaian masih dikemas, masih lipatan ya, dan masih ada bandrol harganya. Kira-kira perkiraan itu jatuh dari mobil, yang mobil itu milik pedagang yang ingin mendistribusikan barangnya di suatu tempat, suatu pasar. Menemukan apa? Menemukan pakaian misalnya. Atau barangkali menemukan sesuatu ya, fayukhafa diya'uha fayaltaqituha. Kemudian orang itu menemukan barang tadi, tujuannya adalah supaya barang itu tidak sia-sia, dia ingin menjaganya. Maka ketika ia mengambil barang di suatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, niatnya adalah untuk menjaga barang itu, itulah namanya luqatah. Jadi pada prinsipnya luqatah itu adalah sesuatu yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya,
Kemudian orang itu pun mengambil barang itu dengan satu maksud adalah untuk menjaganya atau untuk menyelamatkannya. Itulah luqatah. Kemudian yang kedua, hukmuha, tentang hukum luqatah ini. Yajuzul iltiqatu luqatah. Hukum dari luqatah ini hukumnya adalah boleh memungut barang yang ada di suatu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka ketika kita mengambilnya dengan maksud untuk menyelamatkannya, menjaganya, hukumnya adalah boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anha. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, beliau ditanya terkait hukum seseorang menemukan suatu barang di suatu tempat dan dia tidak tahu siapa pemiliknya. Nabi ditanya, bagaimana hukum mengambil barang itu? Nabi pun mengatakan, i'rif isa ifasoha, kalian kenali tutupnya, wawikaiha, dan talinya, summa arifha, lalu kamu umumkan barang itu sanatan, dalam waktu 1 tahun. Jadi Rasulullah mengatakan ketika ditanya, Rasulullah, bagaimana hukum kalau ada seseorang menemukan barang di suatu tempat dan dia tidak tahu siapa pemiliknya? Nabi mengatakan apa? Kalian cermati sifat barang itu. Nabi dengan mengatakan apa? Kalian kenali tutupnya, ikatannya, atau barangkali nek wadahi apa, isinya apa, berapa jumlahnya. Kalian kenali betul barang yang kalian temukan itu. Kemudian arif hasanatan, lalu kalian umumkan itu dalam tempo 1 tahun. Fa in jaa sahibaha, jika kemudian kalian umumkan 1 tahun itu, kemudian kalian mendapati pemilik barang itu datang, maka berikan barang itu kepadanya. Dengan cara apa? Ya dengan melakukan cek dan cross check. Kalau kita menemukan sesuatu, menemukan apa, dompet misalnya, kita kenali dompet warnanya apa. Oh, warnanya coklat. Bahannya apa? Kulit. Kalau kulit apa? Kalau dompet biasanya kulit apa? Ya, buaya. Wah, kandel banget nih ku. Kalau kulit apa? Warnanya apa? Isinya apa? Ya. Isinya apa saja. Kalau uangnya berapa? Itu harus kenal betul. Ketika kemudian pemiliknya datang, Pak, ngen kula dompete ilang. Oh, nggih to. Warnane napa? Kula nggih nemake dompet, ngen jenengan warnane napa sing ilang? Ngen kula ijo. Oh, mboten. Wong dompet sing kula temokke warnane mboten ijo. Ha napa to? Nah, boleh untuk memberikan penjelasan atau tidak. Nggih, pokoke. Nah, itu boleh. Kemudian mengatakan warnanya coklat. Gini kalau coklat ding sing ilang. Nah, itu baru ini harus waspada. Ini bisa jadi dia apa? Ngaku-ngaku kan begitu. Maka Nabi mengatakan kalian kenali tutupnya, ikatannya, dalam arti apa? Mengenali sifat barang itu. Kemudian barang itu kamu tahan, kamu umumkan dalam waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun itu pemiliknya datang, berikan barang itu kepadanya. Setelah betul-betul cocok antara pengakuan orang yang mengaku barangnya hilang dengan apa? Dengan barang yang sudah ditemukan. Wa illa, nah di sini menarik. Kalau 1 tahun itu ternyata barang itu tidak ditemukan, ya tidak ada yang menemukan, tidak ada yang mengatakan dia hilang, tidak ada yang mengambilnya, fa illa fasya'nuka, maka terserah kamu, terserah orang yang menemukan.
Nah, hadis ini memberikan penjelasan apa? Berarti satu, menemukan barang di suatu tempat yang tidak diketahui pemiliknya boleh untuk memungutnya. Dengan cara apa? Dengan niat apa? Memungutnya dalam rangka untuk menjaganya, mengenali barangnya. Kemudian yang kedua apa? Mengumumkannya dalam waktu 1 tahun. Tapi diumumkan betul. Bukan kemudian nemukan dompet isinya uang 3 juta. Dia di depan rumah, ngon sapa sing ilang, itu bukan mengumumkan itu. Ya, itu rekayasa untuk menghalalkan dirinya sendiri, tapi betul diumumkan. Bagaimana mengumumkannya? Ada ketentuan nanti, ya. Kalau 1 tahun sudah diumumkan, ada yang datang, ya diserahkan. Setelah betul-betul diteliti, dicocokkan antara pengakuan orang yang kehilangan barang itu dengan barang yang kita temukan. Wa illa, tetapi kalau kemudian ternyata tidak ada yang datang, fasya'nuka, kata Nabi, terserah kamu. Akan kamu manfaatkan silahkan, akan kamu jual silahkan, digunakan silahkan, kata Nabi. Meskipun banyak di antara para ulama mengatakan, meskipun jika ternyata lebih dari 1 tahun baru ada orang yang datang mengatakan barangnya hilang, dan barang itu cocok dengan yang kita temukan, meskipun sudah lebih dari 1 tahun, mestinya tetap harus dikembalikan. Jadi ya, mesti demikian. Meskipun ada di antara ulama yang saklek, pokoknya ya 1 tahun diumumkan. 1 tahun itu diumumkan, ada yang datang, berikan. Lebih dari 1 tahun enggak usah, karena 1 tahun ya dibatasi 1 tahun persis. Punjul sedino wis ra oleh. Oh iya, punjul sedino Pak niki. Bahkan bukan hanya 1 hari, punjul 2 jam. Wah, ini. Maka di antara para ulama tetap mengatakan, seandainya lebih dari 1 tahun ternyata kemudian kita sudah menggunakannya, memanfaatkannya, misalnya nemukan sepeda motor, nemukan sepeda ontel, lebih dari 1 tahun ternyata baru ya datang orang yang memilikinya, cocok, dia bawa STNK, niki ngen kula niki lho bukti-bukti ini kula ilang tanggal sementen. Lebih dari 1 tahun tidak mengatakan niki pun punjul sudah expired misalnya, pengumumannya sudah tidak berlaku, tetap untuk dikembalikan. Kemudian Rasulullah juga ditanya wasu'ila andolatil ghanami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang domba yang tersesat, tentang seseorang yang menemukan domba, yang domba itu seandainya tidak ditemukan dan dirawat, bisa jadi domba itu akan diterkam oleh binatang buas. Faqala, maka Nabi mengatakan, khudha, ambillah ya, dopeni ya. Kenapa? Karena kalau tidak dirawat, kalau tidak diambil, bisa jadi dimangsa oleh binatang buas. Bisa dimakan serigala, bisa jadi dimakan singa atau harimau. Maka Nabi mengatakan, khudha, ambillah iya, fahiyalaka, karena bisa jadi domba itu nanti bisa untuk kamu, auli akhika, atau untuk saudara kamu, auli dza'bi, atau kalau tidak itu bisa menjadi mangsa serigala. Kenapa? Karena domba itu perlu ada orang yang melindungi. Ini berbeda dengan binatang yang seandainya tidak kita ambil, maka dia bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang membahayakan. Seperti apa? Burung yang punya sayap, kemudian unta nengke wae iso mlaku dhewe menjaga diri. Kemudian apa? Merpati, doro. Ya. Di kampung saya itu masih ada namanya bandangan, ya.
Jadi di kampung itu banyak yang pelihara merpati. Ada merpati datang, sampean dudu, sampean dudu, rebutan. Nanti yang bisa ngambil dia yang memiliki. Kalau yang punya nyari akhirnya apa? Nebus. Itu tidak boleh. Karena hukumnya tidak seperti itu. Jadi ketika Nabi ditanya tentang ghanam, jawaban beliau seperti itu. Ghairu annahu yustahabbu iltiqatu liman yathuqu bi amanati nafsihi. Meskipun demikian disunahkan orang yang menemukan, memungut dan mengambil barang temuan itu hendaknya orang-orang yang memang bisa menjaga amanah. Jadi kalau ada sesuatu yang ditemukan di satu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya, orang yang memungutnya, yang menjaganya itu mestinya disunahkan adalah orang yang bisa menjaga amanah. Kalau tidak bisa menjaga amanah, bisa dilimpahkan pada orang lain. Mas, nopo saya nemukan uang berapa? 2 juta. Di mana? Di pinggir masjid. Nah, terus sampean wae ya yang jaga. Sampean kuwe. Engko nek aku sing jaga payah. Suwe-suwe iso napa? Kedidil ya, apalagi sasi besar, kondangan. Besar kan banyak kondangannya kan. Karena kalau hari Ahad bisa jadi satu hari kondangannya bisa 4 kali, nganti lali. Sing terakhir itu meh wera mangkat mergo saking kondangan. Dia mengatakan, ini saya nemukan 2 juta. Dopeni kono, ora wani ngopeni. Piye kok nek kamput ya, kamput itu apa namanya? Katut. Nah nek kamput terus sampean wae ya. Ora, sampean wae, sampean kan wong duwite iso amanah. Ada apa-apa? Jika seseorang itu merasa tidak mampu untuk menjaga amanah luqotoh itu bisa untuk diserahkan pada orang lain. Maka meskipun hukum memungut dan menjaga luqotoh barang temuan ini hukumnya adalah boleh, tetapi tetap dianjurkan, disunahkan orang yang menjaga barang temuan itu hendaklah orang yang amanah. Wa yukrahu liman la yathuqu fi amanatiha, dan dimakruhkan, hukumnya makruh, orang yang menemukan amanah itu, kemudian yang menemukan luqotoh itu, kemudian dia menjaganya sementara dia bukan orang yang amanah, itu hukumnya makruh. Ya, kalau tidak amanah. Idh ta'ridu amwalil muslimina litalfi la yajuz. Sebab hukum asalnya adalah bahwa merusak harta orang lain hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi merusak, menjadikan atau menimbulkan kerusakan pada harta orang lain hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Maka ketika ada seseorang menemukan suatu barang, apapun barang itu, tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian dia mengambilnya dalam rangka menjaganya, maka hukumnya adalah sunnah jika dia memang orang yang amanah. Tapi kalau tidak amanah, hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena kalau tidak amanah bisa jadi ia menemukannya, maka kemudian ia tidak menjaganya, bahkan dia akan menggunakannya, bahkan dia tidak akan mengumumkannya. Bahkan ketika ada orang yang mencari ya bahwa itu betul-betul miliknya, maka si penemu barang itu kalau dia bukan orang yang amanah, bisa jadi dia akan menipu dengan mengatakan tidak menemukan barangnya, padahal barang itu jelas-jelas ditemukan olehnya.
Ini terkait tentang hukum luqatah, ya, barang temuan yang ditemukan di suatu tempat tanpa diketahui siapa yang menjadi pemilik barang itu. Yang ketiga adalah ahkamuha, ya, ketentuan hukumnya. Ahkamul luqatatihya, pada masalah luqatah ini ada beberapa ketentuan terkait luqatah ini. Yang pertama adalah ingkanat luqatatu tafihatan bihaitsu la tattabi'uha hammatun awsatin nas. Yang pertama, jika barang temuan itu adalah barang yang tafih, barang yang cepat rusak. Jika barang yang ditemukan itu adalah barang yang cepat rusak atau bisa dikatakan tidak berharga, la tattabi'u hammatu awsatin nas, di mana kebanyakan orang tidak menaruh perhatian pada barang itu, wadzalika seperti katamrodi, seseorang menemukan satu biji kurma misalnya, atau ya wahabbatil anabi, atau menemukan satu biji anggur. Namanya kurma satu biji itu ya tidak banyak orang yang memperhatikan, barang yang remeh, bukan barang yang bernilai, dan hampir ya kebanyakan manusia tidak menganggap itu ada nilainya. Awil hirqatil baliyati, atau kain yang sudah usang. Nemokke kurma setunggal, nemokke anggur satu, nemokke armarem. Nah, kalau di depan jenengan itu luqatah atau bukan itu? Ya, bukan. Itu diketahui pemiliknya dan diberikan. Itu bukan luqatah, ya. Jadi barang temuan tidak diketahui siapa pemiliknya. Maka kalau barang itu barang yang tafih, bahasa kita rapatio pengaji, seperti tadi disebutkan, seperti satu biji kurma, satu biji anggur, atau kain yang sudah usang sekarang. Sekarang itu namanya kain kan sudah tidak begitu berharga, tidak seperti zaman dulu. Saya dulu dikasih cerita oleh simbok saya, dulu yang namanya kain itu sangat berharga. Dulu masih ada namanya jarit setugel. Apa nama jarit setugel itu? Jarit tidak utuh tapi hanya separuh. Dan dulu ibu saya itu cerita, simbok saya cerita, karena waktu itu satu rumah itu putri semua, anaknya putri, kemudian bapaknya sudah meninggal dunia. Kalau malam yang namanya pencuri itu sudah sering sekali. Maka yang namanya kain itu biasanya dibuntel, ya, diikat, kemudian nggo bantalan turu. Dan itu beberapa kali terjadi ketika tidur itu eneng-enengan karo maling, ya, karena memang kain sangat berharga. Karena waktu itu rata-rata orang pakai pakaian itu terbuat dari goni, karung. Maka yang namanya gombal jarit itu berharganya luar biasa. Dulu cerita punya jarit yang hanya stugel ada beberapa, sama selendang lurik. Selendang lurik itu selendang yang motifnya apa? Motifnya hanya garis-garis, ya. Kalau kayak dulu ketoprak ada pakainya ki bongol, itu hanya garis-garis. Itu kalau tidur itu dilipat kemudian dibuntel kain, taleni nggo bantal. Supaya apa? Ndak hilang. Karena waktu itu yang namanya kain sangat berharga. Barangkali tidak seperti sekarang. Maka kalau ada seseorang menemukan satu biji kurma atau satu biji anggur, atau menemukan kain yang usang, au saudi, atau menemukan cemeti, ya, pecut, awil aso, atau menemukan tongkat, fa innahu la ba'sa bi iltiqatiha wal multaqituha intifa'u biha fil hal.
maka kalau yang ditemukan itu barang-barang yang tidak berharga seperti itu, maka orang yang menemukannya bisa langsung memanfaatkannya seketika itu juga, supaya tidak mubazir. Nemukan tempe goreng wadai plastik misalnya, ya, dilihat-lihat, wah aman ini, padahal perutnya lapar, ya sudah tidak apa-apa, diambil untuk dimanfaatkannya. Nemukan roti 1 bungkus, ya, tapi kalau rotinya 1 dus besar, wah itu tidak boleh kemudian dimakan semuanya, itu termasuk ada nilainya. Hanya nemukan roti 1 bungkus, ya, roti dengan, saya tidak akan menyebut merek, ya, 1 bungkus plastik yang kecil itu ditemukan, kok lih maneman, ya, dilihat rapat, tanda rapatnya plastiknya masih melendung. Nah, dilihat, oh ini kalau dimakan tidak bahaya ini. Kemudian apa? Diambil, kemudian langsung dimakan. Hukumnya bagaimana? Boleh. Kenapa? Kalau tidak dimanfaatkan, maka bisa jadi ia akan basi, akan rusak. Walaisa alai ta'rifuha walalil ihtifadhu biha. Barang yang seperti ini yang menemukannya tidak harus mengumumkan dalam tempo 1 tahun. Ya. Nemok bakwan siji ngumumke setahun. Wah, ini bakwane malih rupah nanti, ya. Ya, arem-arem nemokin 1 arem-arem dengan kundur, ya, pengajian seperti ini kebetulan keluarnya paling belakang. Kemudian di tangga masjid di bawah itu ternyata ada arem-arem misalnya. Kemudian diambil, tidak harus diumumkan 1 tahun, ya, hari pertama, hari kedua. Maka kalau seperti itu bisa langsung kemudian dimanfaatkannya. Tidak perlu kemudian diumumkan dan tidak perlu menjaganya. Wadzalika liqauli Jabir. Ini sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan rukhsah kepada kami terkait barang temuan seperti al-asa, seperti tongkat, wasauti, pecut, ya, wal habli, tali, wa asbahi, atau yang semisal dengan itu, barang-barang yang tidak memiliki nilai yang tinggi. Yaltaqitu rajulu, seseorang yang menemukannya, fayan tafi'u bih, Nabi memberikan rukhsah untuk kita supaya kita memanfaatkannya. Artinya kalau barang temuan itu adalah barang yang tidak ada nilainya, bahkan barang itu akan cepat rusak, maka kita boleh langsung memanfaatkannya dan tidak harus mengumumkannya dalam 1 tahun dan tidak perlu kita menjaganya. Lumayan nginjing enten brambang teng pinggir dalan, ya, bisa untuk dipungut, boleh itu. Karena apa? Itu sesuatu yang rukhsah. Nemukan apa? Nemukan lombok setengah on misalnya, kan, nang pinggir dalan. Wah, iki ngon wong blonjo, kira-kira wong blonjo apa? Wong blonjo gigal, boleh dimanfaatkan. Tiba-tiba panjenengan sedang duduk-duduk di tepi rel kereta api, menikmati, wah nek ono sepur liwat arek ndelok. Begitu kemudian sepur liwat, ternyata ada kerupuk 1 bungkus misalnya, terbang. Kemudian apa? Kita mengambilnya lalu memanfaatkannya, boleh. Kenapa? Kalau tidak dimanfaatkan, maka tidak akan ada yang memanfaatkan, bisa tidak akan rusak. Karena tidak mungkin kereta api itu akan berhenti hanya gara-gara ada yang teriak-teriak kerupuknya
jatuh dan tidak mungkin. Maka mengambilnya, memanfaatkan hukumnya adalah boleh. Itu kalau barang itu tidak ada nilainya atau tidak dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua, barangkali kita jeda azan isya dulu karena sudah dikumandangkan azan. Sambil monggo dirahabi nek tasih. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi ketentuan hukum luqatah ini yang pertama, kalau barang temuan itu sesuatu yang nilainya rendah dan tidak dibutuhkan oleh banyak orang, maka si penemu boleh untuk langsung memanfaatkannya. Yang kedua, ingkanatil luqatatu mimma tatabi'u hammatu awsatin nas. Kalau barang temuan itu sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang sangat dihargai oleh kebanyakan orang, wajaba alamul takitiha, maka wajib bagi orang yang menemukannya ayu arifha sanatan kamilatan, maka penemu barang itu dia harus mengumumkan terkait barang yang ditemukan itu dalam tempo waktu 1 tahun penuh. Ini kalau barang yang ditemukan itu barang yang punya nilai. Contoh misalnya, ada di antara kita ini menemukan kalung, ya, menemukan kalung, dan kalau itu kalung emas, emasnya emas betulan, bukan emas yang apa? Yang imitasi, ya. Karena imitasi dan bukan imitasi itu tidak banyak yang tahu, ya. Karena kadang-kadang kuning tenan jebulane, ya, imitasi misalnya. Kalau kemudian di antara kita kebetulan menemukan kalung, ya, atau gelang, ya, kemudian dalam jumlah yang banyak, ketika ditemukan ternyata, ya, ada dompet kecil, ketika dibuka ternyata kalung atau gelang, dan ternyata ketika ditimbang, ya, bobotnya itu mencapai 100 gram misalnya, karena junjungane rodo abot. Kalau 100 gram berapa harganya? Ndak usah, wong ini hanya contoh saja kan. Ya, jadi menemukan kalung 100 gram misalnya, ini kan bernilai, era bernilai. Maka kalau yang ditemukan itu adalah barang yang sangat berharga dan barang itu sangat dihormati oleh kebanyakan orang, maka orang yang menemukan barang itu harus mengumumkan terkait barang temuannya itu dalam tempo waktu 1 tahun penuh. Yu'linu anha inda abwabil masajid. Dia bisa mengumumkan terkait barang temuannya itu di mana? Di pintu-pintu masjid. Tidak di dalam masjid, di pintu masjid. Misalnya telah ditemukan, ya, telah ditemukan barang, ya, jam atau apa di tempat misalnya. Nah, itu boleh, ya, boleh ditulis misalnya di pintu-pintu masjid. Wa fil mustama'atil ammati, atau di tempat berkumpulnya banyak orang. Tempat berkumpul banyak orang itu di mana biasanya? Pasar, ya, di pasar, di jalan raya, di tepi jalan yang dilalui oleh banyak orang misalnya. Au biwasitatis sakhafati, atau melalui media cetak, ya, di koran misalnya. Kan sering di koran itu ada apa? Ditemukan barang. Kalau tidak begitu yang lebih sering adalah kehilangan barang.
maka bisa diumumkan melalui media cetak, di koran misalnya, wal idzaati atau di media-media informasi suara audio, ada radio misalnya, di radio, di televisi misalnya, kalau bila mana perlu, karena yang ditemukan barangnya sangat berharga. Misalnya apa? Ditemukan emas dalam jumlah 1 gentong misalnya kan. Wah, ini kan harus ngumumkannya kan tenanan itu, karena barangnya berharga. Dikenali betul sifat barangnya, ikatannya, kalau ada tutupnya itu betul-betul difahami. Supaya ketika ada orang yang datang itu bisa mencocokkan apakah yang ia sampaikan dengan kondisi barang yang ditemukan itu sesuai atau tidak, ya. Kemudian dikatakan wa illam yaji ba'dal haulil kamili, ketika setelah 1 tahun penuh, ya, barang temuan itu diumumkan, ternyata lam yaji, ternyata tidak ada yang datang, tidak ada orang yang datang merasa kehilangan, maka intafa'a biha, ia boleh untuk memanfaatkannya jika barang itu barang yang sifatnya bisa dimanfaatkan, seperti sepeda motor, kemudian sepeda ontel, atau menemukan yang bisa dimanfaatkan, menemukan ya misalnya HP atau kemudian laptop misalnya, itu kan bisa dimanfaatkan. Ketika sudah 1 tahun diumumkan, ternyata tidak ada orang yang datang yang menyatakan bahwa itu barang miliknya, maka ia boleh untuk memanfaatkannya. Au tasaddaqa insya'a, atau dia boleh untuk mensedekahkan jika dia memang ingin mensedekahkan. Kenapa? Yang ditemukan apa? Uang. Baru pulang dari masjid misalnya, di tengah jalan ada plastik, ya, kantong plastik warna hitam. Kok lipatannya kok rapi. Kemudian dilihat, diilang-iling, rek jikuk rasido. Akhirnya diambil. Dan ternyata di dalamnya itu ada uang, ya, ada uang ratusan ribu sebanyak 5 apa namanya? Gepok unting. Wah, itu pokoknya kan. Ada uang ratusan ribu sebanyak 5 tak. Itu ya, 5 pak itu. Jadi ada 5, kan rapi. Ternyata uang, dan ada tulisannya. Biasanya kan geletannya kan ada itu. Kalau ratusan ribu, kemudian 1 pak itu isinya berapa? Pinten? Sing biasa ngasto atau kathah niku lho. Tidak berapa? 10 juta misalnya, ya. 5 kan 50 juta. Maka ketika kemudian, ini nemukan barang sekian, diumumkan. Ditemukan sejumlah uang, ditemukan uang dalam jumlah yang banyak, ya, tidak usah disebutkan di mana wadai plastik ini gelet. Wah, itu nanti ndak ada 2 hari sudah ada yang datang dan mengatakan gen kulo persis niku, kan itu ya, persis karena sudah tahu. Maka kemudian seperti itu, ya, 1 tahun ternyata tidak ada yang datang, maka boleh dia mensedekahkan, ya, temuan itu jika dia mau. Walakin, nah ini catatan, akan tetapi biniyati, niat menemukan dan mengumumkan 1 tahun itu niatnya adalah domanaha, niatnya adalah dalam rangka menjaganya supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi niat memungutnya itu niat untuk menjaganya. Lau jaa sahibuha yauman, yang seandainya suatu hari ternyata pemiliknya datang, yatlubuha, memintanya, maka ia berikan kembali.
wah nggih tiwasane nemokake ya getun itu ya. Memang nemukan dan merawat itu niatnya apa? Dalam rangka menjaganya supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kedua. Jadi ketentuan hukumnya beda antara barang yang berharga dan yang tidak berharga. Yang nilainya besar dan nilainya kecil. Yang nilainya kecil tidak perlu diumumkan. Nembak ke gedang seteleng ya apa namanya satu bulir saja leh ngumumke dadak setahun ya bosok ya, bisa langsung dimanfaatkan ya, karena kalau tidak dimanfaatkan itu mubadzir. Tetapi jika kita tidak ingin memanfaatkan ya tidak apa-apa. Misalnya wah nembak ke gedang wutuh, ada anak kecil le ya, anak datang tak ke gedang sekondi Pak D niku oleh nggih boleh. Ada uang misalnya 10.000 itu kalau 10.000 diumumkan apa mboten? Ndak perlu itu karena 10.000 wah diling-iling ya, arek mlebu sak apa ora ya. Nah, misalnya ada anak ya kecil, ada 2 orang lele sini nih Pak D nemokke duit kono ge jajan wae. Oh nggih boleh karena memang ya tidak bernilai. Tapi kalau nilainya banyak perlu untuk dijaga karena barangkali nanti yang kehilangan itu pasti akan merasa kehilangan dan barang itu akan dicarinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, luqatul harami ay makkata la yajuzu iltiqatiha illa idza khifa diyaha. Yang ketiga, luqatah barang temuan yang ditemukan di wilayah tanah haram ya, ini khusus jamaah haji, jamaah umroh dan seterusnya. Barang temuan yang ditemukan di wilayah tanah haram, di area tanah haram ya, di Makkah, la yajuzu iltiqatiha, tidak boleh kita memungutnya. Illa kecuali idza khifa diya'ah, kecuali kalau kita khawatir nanti barang itu malah jadi tidak bermanfaat ya. Seperti saya pernah ya, jam tangan itu jam yang serupa 2 kali hilang dan 2 kali ditemukan. Dulu di tahun 2016 di Madinah hilang, ada yang nemukan. Kemudian ada pengumuman di hotel, ditemukan jam, bagi yang merasa kehilangan silakan datang ke nomor kamar sekian lantai sekian. Saya datangi, saya kehilangan jam Pak, apa betul yang menemukan? Oh iya Dik, jam apa? Jam tangan, warnanya apa? Putih, awon niko, mereknya saya lupa, jamnya ya jelek tapi itu ya jam kerepiak putih Pak ya. Oh ini ya Dik, iya leres terima kasih. Itu yang pertama. Kedua kalinya 2019 hilang lagi di Mina. Ketika kemudian habis sholat, jam, kok nono jame hilang. Kemudian saya sampaikan ke teman, mana kok jame kok hilang tak pelego. Ical Pak Agus, nek ya, ini kok enten pengumuman dengan cepak WC. Nah itu, saya datang ke situ ada kertas, ya ada kertas karton. Ya tempat kardus minuman air putih itu ada tulisan ditemukan jam tangan. Bagi siapa yang merasa kehilangan silakan datang ke nomor tenda sekian. Saya datang, saya sampaikan ini tenda ada yang memerlukan jam nggih. Oh Pak Fulan ya, kemudian dipanggil. Apa Dik? Kehilangan Pak. Apa? Jam. Warnanya apa? Warnanya Pak putih keripik niko. Di mana? Kalau tidak lupa tidak salah ya setelah wudhu kemudian pulang diambilin. Oh ya ini tadi saya temukan di samping toilet. Oh nggih betul ini. Nah luqotoh di tanah haram itu tidak boleh untuk diambil dan dimanfaatkan kecuali mengambilnya dalam rangka untuk menjaganya. Ini hati-hati kalau kita ke sana baik itu haji atau umroh atau sekedar nilai Ka'bah kan begitu. Kalau Nabi mengatakan bisa jadi umroh, bisa jadi haji atau bisa jadi sekedar tilik
Ka'bah. Nek tilek Ka'bah itu ya wong mriko, gitu. Wong paraan kok nek rindi arek nilai Ka'bah. Kok jen gombelah temen gitu. Nah, itu di tanah haram ya. Jadi tidak boleh diambil kecuali khawatir barang itu akan sia-sia. Wa manil taqataha wajaba alai ta'rifaha madama bil haram. Bagi orang yang menemukan ya sesuatu ketika dia di tanah haram, maka dia harus mengumumkannya selama dia masih di tanah haram. Jadi barang tetap dipegang selama dia di sana. Wa idza kharaja sallama ilal hakim wa laysa tamlikuha. Tetapi ketika kemudian dia pulang, kemudian ya barang itu masih ada di tangannya, maka sebelum ia pulang dia harus menyerahkannya kepada hakim atau ya turun-turunannya, serahkan pada ya satuan keamanan, polisi misalnya. Itu bisa, ya bisa. Walaysa tamlikuha. Orang yang menemukan sesuatu di tanah haram itu tidak boleh untuk memungutnya, bahkan dibawa pulang. Ini perlu kita ingatkan pada famili kita yang pulang haji malah sanggup krikil. Ini kan jadi perhatian ini. Temuan saja tidak boleh tidak boleh dibawa pulang, malah njikui napa niku? Jikui krikil jamarot digawa bali sampai di rumah dibuntel mori putih, disemprot minyak wangi, dikei lemari paling dhuwur jajar Quran. Wah, ini kan salah kedaden itu. Jadi barang temuannya saja tidak boleh, apalagi kemudian sengaja sengaja nguntet kan begitu. Ini menjadi tidak diperbolehkan. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna hadzal balad, sesungguhnya tanah haram ini adalah haramun, ya, haram. La yu'dadu syaukahu, ya. Pohon-pohonnya, cabang-cabangnya tidak boleh untuk dipotong. Tanah haram ini pepohonannya, dahan-dahannya tidak boleh dipotong. Sehingga jamaah haji ketika di Arafah itu kan banyak pohon-pohon, itu ndak usah utik, ya, nyongkleh apa namanya, wit-witan kaya nanggon dhewe wae. Nah, bar nyongkleh kayak ngulapi selilit misalnya, ndak boleh itu. Nabi mengatakan begitu, tanah haram ini la yu'dadu syaukahu, dahan-dahan, cabang-cabang pohon yang berduri itu ndak boleh untuk dipotong. Wala yukhtalahu, rumput-rumputnya juga tidak boleh dipotong. Jadi rumputnya tidak boleh dibedoli. Kemudian pohon-pohonnya tidak boleh ditebangi, ya, tidak boleh dipangkas ini. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ya, di musim-musim tertentu itu di Arafah itu kadang rumputnya pas subur. Nah, kadang-kadang orang Jawa itu kan ya karo jagong karo tangane napa? Ya, udik kan itu. Nek orang ini ngene itu kan. Nek orang ngono bedoli apa? Gini itu kan. Ndak boleh di tanah haram itu, temuannya ndak boleh. Wala yunaffaru saidahu, binatang buruannya juga tidak boleh. Maka di sana yang namanya merpati itu kan sangat banyak sekali. Saya bayangkan merpati kongono okai itu nek nang paraan, wah itu ranganti seminggu habis sudah, ya. Ono sing mulut, ono sing macam-macam itu. Buruannya tidak boleh. Wala tultaqatu luqatatahu, dan barang temuannya juga tidak boleh dipungut. Ini kalimatnya jelas ini. Jadi kalau di tanah haram itu ya, pohon-pohonnya tidak boleh dipangkas, rumputnya tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh diburu, barang temuannya tidak berlaku mupek. Ya. Dari tempat kita itu kan hawane apa? Mupek. Nek sing nemu berarti
oleh ngepek ini barang temuan. Ini khusus di tanah haram. Jadi dia tidak boleh menemukannya, tidak boleh memungutnya illa limu'arrifin, kecuali niatnya itu adalah mengambil dan untuk mengumumkannya. Ini luqatah di tanah haram. Yang keempat, yang terakhir, luqatatul hayawan, ya, luqatah yang berupa binatang. Wa tusamma dolatul hayawan. Kalau luqatah yang berbentuk binatang itu bukan luqatah namanya, tetapi binatang yang tersesat, bandang itu. Sehingga kalau doro jadi bandangan. Kalau luqatah itu bentuknya adalah binatang yang identik dengan dolatul hayawan, yaitu binatang yang tersesat. In kanat syatan bifulatin minal ardi jaza iltiqataha wal intifa'u biha fil hal. Kalau yang ditemukan itu binatang lemah seperti domba atau kambing yang berada di tengah-tengah padang yang sangat luas, misalnya nemokke wedhus. Di mana? Misalnya naik gunung, ya, naik gunung Sumbing, kemudian di hutan di atas sana nemukan apa? Kambing misalnya. Kambing betul, bukan kambing, ya, bukan kambing hitam ya. Jadi kambing betul, ya. Maka dalam kondisi seperti itu boleh untuk langsung memanfaatkannya. Wih, ana wedhus. Wah, sapa nang kene iki? Wah, nah ini tetap wedhus. Ini wedhus apa namanya? Wedhus, ya, singsalan ini. Wis yuk sembelih. Ya, boleh. Karena apa? Itu binatang lemah. Liqauli, karena Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nemukan kambing di tengah padang pasir yang luas?" Nabi mengatakan, "Hiyalaka. Kambing itu bisa jadi untukmu, auli akhika, kalau tidak untukmu berarti untuk yang lain. Karena kamu melihat tidak kamu pungut, nanti yang mungut yang melihatnya gitu. Auli dhabi, atau kalau tidak ada yang memungutnya pasti akan jadi mangsa serigala." Ini kambing, ya, satu bentuk binatang yang lemah. Wa in kanat ibilan, tetapi kalau yang ditemukan itu adalah binatang yang kuat seperti unta, la yajuzu iltiqatah bihalin, maka dia tidak boleh untuk memungutnya, mengambilnya. Kenapa? Karena unta itu binatang yang mandiri dan bisa menjaga diri. Sehingga Nabi mengatakan, malaka walaha, apa hubunganmu dengan unta itu? Ma'aha khida'uha wasiqa'uha. Unta itu dia punya kaki dan dia punya tempat cadangan air. Turidul ma', maka dia bisa mencari sumber air untuk minum. Wa ta'kulu syajara, dan dia bisa makan daunan dari pohon-pohon. Hatta yajida rabbuha, kamu biarkan saja dia supaya suatu ketika pemiliknya menemukannya. Ini satu contoh binatang yang bisa menjaga diri. Nah, entok teng kampung niku luqatah napa mboten? Ya itu. Nanti ana entok nang tengah desa luqatah misalnya. Ya. Karena di beberapa desa menarik, ya, beberapa waktu yang lalu saya takziah di daerah Sawangan Magelang. Itu masuk kamu ada tulisan tidak boleh melepas napa namanya hewan piaraan. Jadi di situ tuh tidak ada namanya entok pating sliwer, kemudian ayam pating silver, itu tidak ada. Semuanya dikandangi semuanya. Karena kalau kemudian sampai lepas, wah, karena sudah ada aturan, itu bisa jadi ya itu luqatah itu, ya. Ya, kalau jenengan nek cepak kampung mriku iso riwariwi niku kapan ana napa entok ucul luqatah. Ini.
Ya, sekalipun tidak seperti itu pada prakteknya. Sehingga wa mithlud dhalatil ibil, seperti misalnya unta yang tersesat, dhalatul hamir atau keledai, wal bighal atau bighal, wal hail atau kuda, fatusammal hawamil yang sering dinamakan hawamil, fa innahu la yajuzu iltiqatu hakadzalik, binatang-binatang jenis ini maka tidak bisa disebut luqatah. Artinya apa? Ketika ditemukan tidak boleh langsung diklaim untuk dimanfaatkan. Kenapa? Karena ia bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Yang nomor 4 ini kaifiyatu kitabah duha, yaitu tentang tata cara menulis atau perjanjian atau persaksian barang temuan. Satu misalnya ya disebutkan dalam satu tulisan, hari tanggal sekian di tempat ini saya menemukan barang dengan sifat-sifat dijelaskan secara rinci. Itu boleh kemudian ditulis seperti itu. Ketika kemudian suatu saat penemunya yang punya barang itu kemudian memintanya, maka bisa diberikan barangnya sekaligus tulisannya itu. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi sahwa, tidak terjadi tuduhan yang tidak-tidak. Fulan menemukan dompet, isinya berapa? Uang 2.500.000. Dia tulis hari Rabu tanggal sekian saya menemukan tanggal sekian di tempat ini, jalan ini, jam sekian saya menemukan dompet warna coklat terbuat dari apa, isinya bla bla bla, dan nominal uang 2.500.000 rupiah tertanda misalnya. Satu ketika yang punya dompet itu dia datang, dan kalau hilang persis niku, ditanya, wah jenengan ngapusi duit ngen kula sing ilang niku mboten 2,5 juta ning 5 juta niku. Wah, mesti diumpetkin jenengan. Ndak, itu perlunya untuk menulis supaya tidak terjadi komplain dari pemilik barang, sehingga tidak dianggap dia menyembunyikan sebagian dari barang yang ditemukannya. Baik ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, nggih, monggo Pak Beri. Bila barang itu ditemukan di dalam masjid